Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Jamaluddin dari jurusan Akuntansi Universitas Ciputra Surabaya angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal penyesuaian atas saldo-saldo akun yang ada di buku besar yang dilakukan dengan membuat jurnal yang disebut dengan jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal penyesuaian, ada yang namanya akhir jurnal. Akhir jurnal tersebut adalah penyesuaian jurnal-jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun. Nah, tujuannya dari akhir jurnal itu sendiri adalah agar saldo akhir di akun menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Nah, di sini apa saja sih yang harus disesuaikan pada jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama adalah sewa yang sudah terpakai pada bulan September sebesar 11 juta rupiah. Lalu yang kedua adalah asuransi yang sudah terpakai pada bulan September sebesar 2 juta rupiah. Lalu yang ketiga adalah sisa perlengkapan yang ada pada tanggal 31 September 2019 sebesar 750.000. Lalu yang keempat adalah pendapatan yang diterima di muka yang telah dihasilkan pada tanggal 31 September 2019 sebesar 15 juta rupiah. Lalu yang terakhir adalah menerima pendapatan untuk pekerjaan yang telah dihasilkan pada tanggal 31 September 2019 sebesar 22.500.000. Nah, di sini saya sudah membuat ayat jurnalnya. Jadi yang pertama di dalam ayat jurnal ini sendiri terdapat eh, tanggal ya tanggal yang pertama adalah 31 September 2019. Yang pertama adalah terdapat beban sewa yang berada di debit dan sewa dibayar di muka yang terdapat di kredit sebesar 11 juta rupiah. Lalu 31 September 2019 yang kedua terdapat beban perlengkapan yang ada di debit lalu perlengkapan berada di kredit sebesar 750.000 rupiah. Nah, dari mana sih nominal 750.000 ini? Nah, jadi PT Jamal itu awalnya mempunyai stok perlengkapan sebesar 1.500.000. Lalu sisa dari perlengkapan pada bulan September itu sebesar 750. Ya. Nah, jadi untuk mencari bebannya itu eh, stok awal yang 1.500.000 dikurangi dengan sisa dari perlengkapan pada akhir bulan September. Jadi ketemu dengan 750.000. Lalu yang ketiga terdapat pendapatan diterima di muka di debit, lalu pendapatan jasa berada di kredit sebesar 15 juta rupiah. Lalu pada tanggal 31 September 2019 yang keempat adalah beban asuransi terdapat di debit dan asuransi dibayar di muka berada di kredit sebesar 2 juta rupiah. Lalu pada tanggal 31 September 2019 yang terakhir adalah kas berada di debit, lalu piutang usaha berada di kredit yang nominalnya sebesar 22.500.000 rupiah. Nah, langkah selanjutnya adalah gimana sih caranya menjurnalin jurnal ini. Jadi, langkahnya itu hampir sama seperti kita membuat jurnal pada umumnya, cuma eh, lang- eh, yang dilakuin adalah kita taruh di bawah sini dengan tanggal 31 September. Jadi,
Yang pertama itu terdapat beban sewa. Kita cari beban sewa di sini. Terdapat beban sewa. Kita cari di sini. Beban beban sewa. Lalu yang dikredit itu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka dengan nominal 11 juta. Ini untuk yang dikredit sama 11 juta. Lalu yang kedua ini adalah beban perlengkapan dengan perlengkapan. Cari di sini beban perlengkapan. Nah, yang dikredit adalah perlengkapan sebesar 750.000. Kita tulis di sini 750.000. Kredit juga terus poin. Lalu yang ketiga itu ada setelah beban perlengkapan dan perlengkapan adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Nah, ini. Lalu di kreditnya itu pendapatan jasa sebesar pendapatan jasa dengan nominal 15 juta. Terus di sini 15 juta. Kredit juga sama 15 juta. Nah, lalu yang keempat ada beban asuransi dengan asuransi dibayar di muka. Isi beban asuransi dengan asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta rupiah di debit dan di kredit. Lalu yang terakhir ada kas dengan piutang usaha. Kas dengan piutang usaha dengan nominal sebesar 22.500 dimasukkan di debit dan di kredit dengan nominal yang sama 22.500.000 rupiah. Di kredit juga sama 22.500.000. Setelah kita membuat jurnal umum penyesuaian, langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat buku besar setelah penyesuaian. Nah, langkah yang pertama adalah kita cari pivot table, lalu kita ke jurnal umum. Nah, di sini kita blok mulai dari nomor sampai pada
transaksi yang terakhir, yaitu sudah, lalu kita klik OK. Nah, apa saja sih yang harus kita butuhin untuk membuat buku besar ini? Yang pertama ada tanggal, lalu yang kedua ada akun. Selain tanggal, yang kita butuhkan adalah debit, debit serta kredit. Nah, jangan lupa buat akun fullnya ini kita pindah ke Trader. Nah, lalu setelah itu kita akan mencari selisih antara debit dan kredit dengan cara pivot table analysis, lalu pilih field, item, and set, lalu pilih yang calculate field, lalu name-nya itu kita ganti dengan saldo debit, lalu formulanya itu kita pakai formula if, yang rumusnya sama dengan if dalam kurung debit lebih besar daripada kredit, jadi koma debit dikurangi dengan kredit, jadi koma sampai 0 dalam kurung. Nah, formula ini kita memakai formula if, yang dimana rumusnya itu sendiri adalah sama dengan if dalam kurung debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi dengan kredit sama dengan 0. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini langsung keluar saldo debitnya. Nah, ini. Lalu kita akan mencari saldo kreditnya. Caranya sama. Ke pivot table analysis, lalu pilih yang field, item, and set, lalu pilih yang calculate field, kita ganti namanya ke saldo kredit. Nah, untuk formulanya sendiri kita masih menggunakan formula if, yaitu sama dengan if dalam kurung kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangin dengan debit, kalau tidak sama dengan 0. Itu kurung, lalu kita pencet OK. Nah, ini sudah keluar antara saldo debit dan saldo kreditnya. Lalu setelah itu, yang ini tinggal kita ganti saja dengan kas, kita pencet OK. Nah, ini tinggal kita copy saja. Oke, terus di sini. Lalu kita yang ini kita ganti dengan bidang usaha. Terus di sini kita ganti dengan perlengkapan
Lalu yang di sini kita ganti dengan asuransi dibayar di lalu yang di sini kita ganti dengan perawatan kantor. Terus yang di sini kita ganti dengan utang usaha. Lalu yang di sini kita ganti dengan pendapatan di pendapatan diterima di muka. Lalu di sini kita ganti dengan modal. Terus di sini kita ganti dengan privé. Lalu yang di sini kita ganti dengan pendapatan jasa. Lalu yang di sini kita ganti dengan beban upah. Oke, lalu yang di sini kita ganti dengan beban sewa. Lalu yang terakhir kita ganti dengan beban utilitas. Nah, berikut adalah buku besar yang sudah jadi. Nah, caranya simpel sekali ya. Tinggal kita copy dari sini, terus akun fullnya tinggal kita ganti saja. Seperti ini, piutang usaha, terus ini sewa dibayar di muka, lalu ini pendapatan diterima di muka, dan yang lain-lain. Lalu setelah kita membuat buku besar, kita akan membuat neraca saldonya. Nah, caranya hampir sama seperti kita membuat buku besar, tinggal kita copy aja, kita copy, lalu kita masukin di sini. Nah, ini tinggal kita ganti dengan yang lalu di neraca saldo ini kita memindahkan akun fullnya yang awalnya berada di filter, kita pindahkan. Yang membedakan buku besar dengan neraca saldo adalah akun fullnya. Kalau di buku besar itu akun fullnya berada di filter. Kalau yang di neraca saldo, akun fullnya itu kita pindahin ke atasnya tanggal. Ini seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu eh, debit dan kreditnya itu kita sembunyikan. Jadinya seperti ini. Jadi itulah yang dinamakan dengan neraca saldo.
Nah, untuk totalnya dari neraca saldo itu sendiri adalah kita memakai rumus sama dengan sum kita blok dari atas sampai hasil yang terakhir ini, lalu kita enter. Lalu untuk yang kreditnya juga sama, kita pakai sum, lalu kita blok dari atas sampai sini, lalu enter. Temu neraca saldo sudah disesuaikan. Nah, gimana sih cara membuat laporan laba rugi secara otomatis? Kita balik ke neraca saldo penyesuaian, lalu di sini kita copy sini, lalu kita paste dan nah, yang kita butuhkan di laba rugi itu cuma pendapatan dan beban saja. Jadi di sini kita pilih eh, pendapatan jasa, beban upah, beban perlengkapan, beban sewa, beban utilitas, dan beban asuransi. Lalu kita klik OK dan jadilah laporan laba rugi otomatis. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, kita akan membuat laporan ekuitas pemilik. Nah, di laporan ekuitas pemilik ini sendiri berisikan tentang modal pada awal, tulis modal 1 September, September, modal Arif, pada tanggal 1 September 2019. Yang kedua itu ada investasi pada tanggal 1 September 2019. Lalu yang ketiga adalah laba neto atau laba bersihnya. Lalu yang keempat adalah beban. Yang kelima ada dikurangi dengan prive. Lalu yang keenam ada kenaikan ekuitas. Yang terakhir ada modal Arif 1 September 2019. Oke, kita cari modal awalnya itu di neraca saldo.
Saldo kita pergi ke modal. Kita jadi untuk modalnya sendiri kita bisa ambil dari eh, raja saldo, yaitu terus untuk investasinya kita tidak melakukan investasi, jadi investasinya bisa dibilang nol. Lalu laba netonya itu kita ambil dari laporan laba rugi. Nah, ini kita enter. Lalu untuk bebannya itu kita menggunakan rumus itu, modal ditambah dengan ini. Sama PV ini kita ambil dari neraca saldo juga. PV ini kita enter. Lalu kenaikan ekuitas ini kita pakai rumusan sub eh, beban kali lalu PV. Sama. Jadi untuk kenaikan ekuitas pemilik ini kita anggap pakai dengan rumus itu beban dikurangi dengan PV. Kita enter. Oke, untuk modalnya juga kita ambil dari kenaikan ekuitas pemilik. Nah, lalu berikut adalah kenaikan ekuitas pemiliknya sebesar Rp244.750.000. Lalu, sehabis kita membuat laporan ekuitas pemilik, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan itu sendiri terdapat yang pertama itu adalah aset, kedua aset najar, yang dimana aset najar itu sendiri berisikan eh, kas piutang dan sewa dibayar di muka. Nah, untuk itu kita bisa ambil dari seluruhnya. Hmm, kita copy. Nah, ini kita pilih yang pas. Lalu yang kedua ini kita pilih piutang usaha. Lalu yang ketiga kita pilih sewa dibayar di muka. Oke. Lalu setelah itu ada total dari aset lancar. Lalu setelah total aset lancar ada aset
tetap, yang dimana aset tetap ini berisikan peralatan dari kantor, dan itu kita ambil dari jurnal. Oke, oke, ini kita cari yang peralatan kantor. Nah, ini. Lalu setelah peralatan kantor itu terdapat total dari aset tetap. Lalu setelah itu total aset tetap terdapat total aset secara keseluruhan. Lalu setelah itu terdapat yang dimana liabilitas itu sendiri terdapat liabilitas jangka pendek yang berisikan dua utang usaha dan pendapatan diterima di muka. Bisa kita copy lagi dari jurnal. Oke, kita masukkan kita copy, lalu kita pada posisi ke database dengan metode saja. Nah, kita pilih dan usaha kedua ini agar pendapatan diterima di muka. Oke. Lalu setelah itu ada total dari tes yang pendek. Lalu setelah itu ada yang namanya ekuitas. Nah, yang dimana ekuitas ini sendiri terdapat modal dari Arif dan total gas dan gas. Nah, untuk menghitung aset lancar, yang pertama yang gas itu caranya kita menggunakan sama dengan VLOOKUP, terus kita tekan yang ini, lalu titik koma, kita beralih ke neraca saldo. Ini kita blok dari kas ke saldo debit, saldo kredit sampai ke bawah. Juga situ, nah karena kas berada di debit, jadi kita kedua, karena dua merupakan kas berada di debit. Nah, di kolom kedua.
1, 2, 3. Ini kolom kedua berada plus. Lalu kita tutup kurung. Di situ kita enter. Nah, untuk mengkopinya tinggal kita taruh ke bawah aja. Sudah selesai. Lalu untuk totalnya kita memakai rumus itu. Kita upload dari sini. Lalu oke, enter. Nah, untuk mencari aset tetap peralatan kantor sama. Rumusnya adalah sama dengan di up buka kurung, katakan peralatan kantor, titik koma, kita kembali ke neraca 1, lalu kita buat lagi sampai ke sini, lalu karena peralatan kantor berada di debit, jadi kita kasih kedua, yaitu untuk kolom yang ada di sini kan 2 sama dengan saldo debit, jadi kan peralatan kantor berada di debit. Nah, ini dia. Lalu kita tutup kurung, kita ya, nah, ya jadi untuk data aset tetapnya karena cuma satu ya udah kita pakai rumus sama dengan copy atas lalu enter, udah selesai. Nah, untuk mencari total asetnya kita tinggal tambahin memakai rumus sama dengan sum k kurung total aset lancar ditambah total aset tetap sama dengan kita enter, keluar hasilnya 285.500.000 rupiah. Nah, untuk menghitung liabilitas ini caranya hampir sama seperti kita menghitung aset lancar dan aset tetap, yaitu rumusnya kita memakai sama dengan fill up, lalu kita tekan di sini, titik koma, lalu kita ke neraca saldo. Lalu kita klik di sini sampai bawah. Terus karena utang usaha berada di debit, kita kasih terbaik dengan bantuan. Terus kita enter. Untuk menghitung liabilitas jangka pendek pendapatan diterima di muka, caranya juga sama, yaitu menggunakan fill out. Kita tekan di sini, terus titik koma, kita akan raca saldo, lalu kita upload di sini. Karena pendapatan diterima di muka berada di kredit, jadinya kita di sini tambahkan angka 3 karena kredit di sini termasuk kolom ketiga. Jadi kita tambahkan angka 3 lalu kita enter dan keluar. Nah, untuk menghitung total liabilitas jangka pendek kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita klik yang ini lalu kita tambah yang ini lalu kita enter. Nah, untuk total liabilitasnya tinggal kita copy aja dari jawaban yang di atas. Gitu.
Kita enter. Nah, untuk modalnya sendiri kita bisa ambil dari laporan ekuitas tahun ini. Yaitu kita tinggal kasih sama dengan lalu kita ke laporan ekuitas. Nah, ini dia. Kita klik, lalu kita enter. Nah, sudah keluar. Langsung kita jumlahkan total liabilitas dengan total ekuitasnya, yaitu rumus sama dengan langsung. Lalu total liabilitas tambah total ekuitas. Dan lalu kita enter. Ini adalah laporan posisi keuangannya. Sekian tentang video penjelasan tentang jurnal penyesuaian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.